Dan kali ini kita akan masuk kepada peserta yang ketiga. Langsung saja kita undang untuk bergabung naik ke atas panggung. Ini dia, Terangin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Halo, aku Hanif dari Terangin. Kami startup yang menjual dan menyewakan turbin angin untuk petani. Oke, untuk paham kita berada di posisi mana, ayo kita simak dulu kisah Bapak Mukiran. Beliau adalah Bapak Mukiran, seorang petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Bagi Bapak Mukiran, masalah yang paling seram, yang paling horor yang dialami oleh petani adalah gagal panen. Bayangkan, Anda sudah menghabiskan biaya ratusan juta rupiah, membayar orang untuk memberi pestisida dan beli benih dan lain sebagainya ya. Tapi dalam satu malam semuanya musnah hanya karena hama kecil yang bernama ulat bawang. Menurut Direktorat Perlindungan Hortikultura, 50% gagal panen pada budidaya bawang merah disebabkan oleh hama ulat bawang. Tentu petani takut gagal panen akibat hama, makanya mereka menggunakan pestisida senilai 37 juta rupiah per hektar per musim tanam untuk membunuh hama. Apakah worth it? Enggak juga, karena 47% petani terkena beresiko teracunan yang mengarah kepada kanker dan Alzheimer, lalu tanah juga terdegradasi sehingga kualitas tanahnya menurun dan kualitas bawang merah juga kecil-kecil. Apakah menyelesaikan masalah? Nggak selalu juga, karena adanya resistensi hama, pestisida bisa tidak efektif. Dan pada akhirnya dibutuhkan pestisida yang lebih beracun dan lebih berbahaya. Nah, menurut saya ini tidak berkelanjutan, harus ada solusinya. Untungnya iya ada. Jadi petani itu sudah menggunakan lampu-lampu seperti ini yang bernama LED trap. LED trap tujuannya untuk menjebak hama dengan cara ada wadah air, lalu hama itu akan tenggelam di situ. Nah, kalau ada banyak lampunya, maka tercipta polusi cahaya yang mengganggu reproduksi hama. Nah, ini sudah ada ya. Tapi bayangkan sawah seluas ini, nggak ada listriknya dari mana? Gitu kan? Maka disinilah kami menyediakan akses dengan Terangin. Kami satu-satunya yang menjual dan menyewakan turbin angin untuk petani. Satu produk kami cukup untuk 1 hektar yang lampunya menyala otomatis saat malam hari. Lalu tidak perlu pondasi permanen sehingga bisa disewakan dengan harga yang murah. Dengan harga 650.000 per bulan atau bisa dijual lepas dengan harga 14 juta rupiah. Dengan produk kami, gagal panen bisa dikurangi, lalu produksi pestisida bisa dikurangi sehingga menghemat puluhan juta, dan produksinya bisa ditingkatkan. Kenapa meningkat? Karena tanahnya subur. Tapi tunggu dulu, bisnis jual kincir angin 10 meter di tengah sawah, di tengah ladang. Ladangnya di Indonesia, wah, kalau orang paham turbin angin pasti reaksinya seperti ini. Dan saya setuju, karena turbin angin itu nggak selalu cocok di Indonesia. Kenapa? Karena infrastrukturnya, pendukung itu nggak ada, jalan itu jauh dan biayanya mahal dan rawan rusak. Kalau rusak siapa yang memperbaiki? Rugi dong. Dan tapi tenang, saya kalau nggak punya solusinya berarti saya nggak berdiri di sini. Ini adalah inovasi kami. Pertama, kami menggunakan rem khusus yang memanfaatkan gaya dorong dari baling-baling. Jadi rem ini tidak perlu lagi komputer yang biasanya mereka menggunakan komputer kecil untuk mendeteksi badai lalu mengerem. Tapi ini enggak, ini memanfaatkan gaya dorong dari angin itu sendiri untuk melakukan pengereman. Dan remnya terinspirasi dari rem sepeda. Prototipenya ada di pameran di bawah. Lalu kami juga menggunakan pondasi non permanen yang 8 kali lebih murah dibandingkan semen. Pondasi ini dimasukkan dengan cara seperti ini dengan 3 langkah mudah saja. Dan ini bisa ditarik kapanpun tanpa bekas permanen. Tapi tanpa mesin milik sendiri, biaya membuat kincir angin sangatlah mahal dan lama. Saya harus bolak-balik di banyak bengkel. Saya juga bukan berasal dari keluarga yang cukup. Kita harus mencari modal dulu dan harus menabung dulu. Tapi keluarga saya mendukung dan saya akhirnya mendapat beasiswa untuk masuk ke kampus dengan jurusan Departemen Teknik Mesin dengan beasiswa. Di sana saya bertemu dengan dosen pembimbing yang luar biasa dan tim yang berasal dari 3 divisi yang ahli di bidangnya. Bersama kami didukung oleh para mentor dari media dan R&D
yang percaya bahwa proyek ini bisa mendukung merevolusi metode budidaya bawang merah di Indonesia. Ini adalah program yang kami usulkan untuk pikiran terbaik negeri, yaitu Pancatera 5 Menara Cahaya. Kami akan memasang 5 kincir angin untuk 5 hektar yang berpotensi untuk menghemat 180 juta untuk 100 yang akan dirasakan oleh 100 petani. Mari dukung kami bersama terangin menerangi Indonesia. Wow, benar-benar solutif ya kali ini terangin. Baiklah, kali ini kita akan langsung saja kepada judges kita. Kami persilahkan untuk Kak Saskia Cokro dapat menanggapi ataupun memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih, keren banget. Saya mau pertanyaan pertama nih, IP-nya sendiri bagaimana dari Terangin? Siapa pemilik teknologi solusi ini? Dan sebenarnya apa di luar proyek pikiran terbaik negeri ini, apa sebenarnya sukses untuk Terangin? Terima Baik. kasih. Jadi saya baru sebenarnya riset ini sejak 2 tahun yang lalu, sejak tahun 2022, tapi kita baru rilis logo Terangin itu 5 bulan lalu dan punya PT 1 bulan yang lalu. Artinya kita masih belum punya produk dan ini masih berupa ide. Tapi kita sudah bekerja sama dengan Bapak Suratin selaku Ketua Kelompok Tani. Mereka punya ladang sekitar 200 hektar yang siap untuk membeli dari produk ini. Bahkan mereka menunggu. Dan sukses bagi kami adalah bukan menjalankan bisnis yang ekspansi keluar atau mungkin itu di masa depan ya. Tapi target kami hanya di Kabupaten Nganjuk sebagai kota angin dan produsen bawang merah terbesar kedua di Indonesia. Kita bukan bisnis yang besar begitu seluruh Indonesia, tapi berkelanjutan karena kita menyewakan dan membantu petani. Dari situ kita mendapatkan revenue, dari situ juga kita bisa membantu petani mengurangi pestisida. Wow, luar biasa sekali ya. Bagaimana Kak Saskia, apakah cukup? Baik, kita akan langsung ke judges selanjutnya. Kali ini masih ada waktu kepada Bapak Sudono Salim, kami persilahkan. Ya, thank you Mas. Ya, keren banget sih. Penasaran aja, ini kan tadi use case yang diceritain untuk petani bawang merah ya. Nah, ini bisa diimplementasikan di jenis komoditas lain nggak yang kemungkinan bisa mendapatkan benefit dari sini? Ya. Thank you. Jadi jawabannya bisa, tapi gini, kita kan menggunakan cahaya, polusi cahaya untuk mengganggu reproduksi hama. Sebenarnya semua juga bisa, padi juga bisa, tapi balik lagi, kita karena terbatas wilayahnya di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk adalah produsen bawang merah terbesar kedua di Indonesia. Di situ pasarnya 170.000 hektar bawang merah ada di situ. Makanya kita fokus di Nganjuk. Dan kenapa bawang merah? Karena bawang merah rawan. Daunnya itu kecil-kecil, ulat kalau makan putus, ya mati sudah. Sedangkan kalau padi itu masih sedikit lebih tebal daripada bawang merah begitu Pak. Baik, apakah sudah cukup menjawab atau mau ditambah lagi? Udah cukup. Cukup, baik, terima kasih sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Terangin. Luar biasa sekali Kakak, terima kasih sekali. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat.